Gadis kecil itu mengambil pisau dapur besar dan dengan tenang memotong balok mentega yang ada di depannya. Setiap gerakannya tampak seperti kebiasaan, seolah-olah dia telah melakukannya ratusan kali. Dia memotong mentega menjadi beberapa bagian, seolah siap untuk membuat karya seni yang besar. Sebenarnya, ini adalah kompetisi membuat patung dari mentega. Di depannya, seorang wanita lain juga mengenakan sarung tangan dan mulai bekerja dengan cepat. Waktunya sangat terbatas, kerumunan orang makin banyak, suara-suara makin keras, dan perhatian gadis itu terus terpecah. Saat dia mencoba menghaluskan mentega dengan scraper, sedikit kesalahan membuat satu sudut patung terpotong. Sementara itu, gadis itu tetap tenang. Setiap potongannya dibuat dengan penuh pertimbangan. Keramaian dan kebisingan sama sekali tidak bisa mengganggunya. Kompetisi semakin memanas seiring waktu berlalu. Orang-orang terus berdatangan. Kedua seniman itu benar-benar tenggelam dalam karya mereka. 8 jam berlalu tanpa terasa. Hanya sentuhan akhir yang tersisa. Hitungan mundur dimulai. Letakkan alat-alatmu. Waktu habis. Kini waktunya penilaian. Patung si gadis adalah seorang anak kecil yang sedang dipeluk lembut oleh ibunya. Sangat emosional, menyentuh hati. Dan yang paling mengejutkan, patung itu dibuat oleh anak perempuan berusia hanya 10 tahun. Sementara itu, patung wanita lain menggambarkan adegan pembunuhan JFK. Secara teknis luar biasa, tapi tak memiliki jiwa seperti karya gadis kecil itu. Hasilnya akan diumumkan 2 hari kemudian. Orang-orang mulai pergi. Wanita itu keluar dengan diam. Namun malam itu seseorang menyelinap masuk ke tempat acara. Sebuah bayangan menuju langsung ke ruang penyimpanan dingin. Ia mengambil sebuah blowtorch. Dalam hitungan detik, patung mentega milik gadis kecil mulai meleleh. Ini adalah sabotase. Hari pengumuman hasil pun tiba. Gadis itu datang dengan senyum bersama ayah dan ibunya. Tapi saat melihat patungnya, senyum di wajahnya langsung menghilang. Wajah anak di patung itu sudah meleleh. Ayahnya memohon, kalau diberi sedikit waktu, kami bisa memperbaikinya. Tapi sudah terlambat. Penjurian akan segera dimulai. Wanita itu yakin kini dialah pemenangnya. Para juri datang dan melihat patung gadis kecil yang rusak. Beberapa saat mereka terdiam. Lalu tampak sebuah kedalaman dalam mata mereka. Wajah yang meleleh itu justru menceritakan kisah lain tentang kasih ibu, kesedihan, dan perasaan yang nyata. Akhirnya gadis kecil itu dinyatakan sebagai pemenang. Wanita itu hanya berdiri di tempat, terkejut dan kalah. Tapi gadis itu diam-diam mendekatinya dan memeluknya. Pada saat itu wanita itu tak hanya kalah dalam kompetisi, tapi juga kalah dari sisi kemanusiaannya sendiri. Sedangkan gadis kecil itu, yang tetap tersenyum meskipun telah kehilangan segalanya, tak hanya memenangkan trofi, tapi juga hati semua orang. Pernahkah kamu mengalami saat di mana kamu kehilangan segalanya, tapi tetap berhasil memenangkan hati banyak orang?